saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan Sobat WK, menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, SeaWorld Ancol akan menggelar pengibaran bendera merah putih raksasa di dalam akuarium terbesar se-Indonesia. Pengibaran bendera merah putih ini akan dilakukan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rencananya pengibaran bendera merah putih raksasa di akuarium SeaWorld akan dilangsungkan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan sedangkan untuk penurunan bendera merah putih akan dilakukan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain pengibaran bendera merah putih di dalam akuarium, ada beberapa kegiatan seru lainnya yang akan digelar SeaWorld Ancol Spesial Kemerdekaan Indonesia. Mau tahu keseruannya, dan nanti juga saya akan mewawancarai salah satu penyelam yang melakukan pengibaran bendera merah putih. Mau tahu keseruannya, ikuti aku ya. Memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Ancol Taman Impian menggelar pengibaran bendera merah putih di dalam akuarium raksasa SeaWorld yang diselenggarakan pada 17 Agustus 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pengibaran sang saka merah putih di dalam air ini sudah rutin dilakukan setiap tahunnya dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya di dalam akuarium dengan kedalaman 6 meter dan di antara ribuan ekor ikan. Tahun ini sebanyak 3 penyelam akan bertugas menjadi pengibar bendera merah putih dan 1 penyelam menjadi petugas pembacaan teks proklamasi. Halo Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Tepatnya sedang bersama dengan mas-mas dan mbak penyelam dari SeaWorld Ancol yang tadi baru berlangsung gladi bersihnya, begitu ya? Betul. Boleh perkenalkan terlebih dahulu dengan Mbak siapa? Aku dengan Mbak Manda. Mbak Manda. Saya Ferry. Mas Ferry. Saya Fahri Haryansyah. Mas Fahri. Saya Eka. Oke, siap. Ini aku terlebih dahulu wawancara yang paling cantik berarti ya Mas ya? Paling cantik. Paling cantik. Karena saya perempuan sendiri. Oke Mbak Manda, ini persiapannya seperti apa, bisa dijelaskan nggak sih Mbak sebelum akhirnya tadi menyelam gitu? Ya. Kalau untuk persiapannya sendiri, kalau saya pribadi kurang lebih itu 2 mingguan untuk bisa kayak tadi. Mungkin kalau misalnya kita pertama kali sih aku pemanasan dulu, kayak misalnya dari kolam pendek dulu, mencoba buat pernapasan, udah oke atau belum, terbiasa atau belum. Kemudian baru mencoba untuk step selanjutnya kita coba ke akuarium besarnya Kak. Di situ sebenarnya lebih kepada yang penting berani, terus percaya sama tim, ikut arahan, terus sama aku fokus belajar equalizing sebenarnya. Equalizing namanya. Iya betul, ya? teknik untuk mengatur tekanan udara di kuping. Ini kalau untuk Mbak Manda sendiri kali pertama atau seperti apa nih Mbak? Iya, ini pertama kali untuk bisa ke diving spesial acara kayak gini ya. Kalau mas-masnya mungkin udah beberapa kali ya? Iya. Oke. Kita sih udah sering ya, karena penyelam juga di sini, penyelam SeaWorld ya, pengibaran juga udah sering. Udah sering gitu ya. Berarti yang baru pertama kali ini Mbak Manda sendiri ya? Aku belajar dari senior. Senior. Nah, Mbak Manda kalau latihan ini kan dua minggu sebelum hari H begitu ya? Betul. Terus berarti latihannya berempat terus nih? Iya, berempat terus. kadang berempat, kadang bertiga, karena kan yang penting aku pengibarannya kan, tim pengibaran. Tadi yang tim pengibaran Mbak Manda, Saya Ferry dan Ferry. Masih yang baca proklamasi ya. Oke, siap. Nah, kalau mengingat kalau bahas tahun kemarin pas pandemi gitu ya Mas, kan bahkan aku sendiri mendengar kalau penyelam itu diharuskan pakai masker ya saat menyelam. Nah, ini perbedaannya apa sih Mas? Apalagi tahun ini tuh kita bersyukur akhirnya bisa ngerayain lagi gitu ya Mas. baik. Walaupun tahun ini sama tahun kemarin perbedaannya, kalau tahun kemarin kan kita pandemik ya. Kita tetap mengadakan pengibaran bendera di bawah air ya, di akuarium utama SeaWorld Ancol. Tetap kita, bedanya mungkin kalau sekarang kita bisa menyaksikan secara live ya, langsung pengunjung juga bisa. Ini yang tahun kemarin kita nggak bisa. Bisa ya.
Dan bedanya kita ada atribut lain itu masker. Di dalam air tetap kita pakai masker. Oke. Gitu. Pakai masker. Jadi perbedaannya kalau tahun kemarin itu pakai masker, kalau tahun ini udah enggak. Dan diwajibkan. diwajibkan dan live. Sekarang itu live, kemarin nggak live. Oke, siap. Ya. Nah, Jadi kalau pengunjung tahun kemarin bisa menyaksikannya di TV aja. langsung TV aja ya, nggak ada live Live streaming paling ya kan di TV Oke. nggak secara langsung pengunjung datang ke sini Siap, gitu. siap. Iya. Oke, siap. Balik lagi ke Mbak Manda. Nah, Mbak Manda kan ini baru pertama kali. Otomatis cara berkomunikasi di dalam air itu kan pasti ada tantangan tersendiri ya, Mbak. betul Kalau sekali. dari Mbak Manda sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya lebih kepada ikutin briefing di awal, udah ditentuin nih di sini momen ini kalau ada suara ini, jadi harus peka juga, harus inget juga sama instruksi di awal. Itu sih aku kuncinya. Dan nggak boleh panik terutama ya. Soalnya kayak tadi saya lihat pun sebenarnya itu kaget, panik atau enggak, ternyata memang ada trik sendiri ya untuk mengatasi misalkan atau karena tekanan Betul. bawah. Sebenarnya kalau aku pribadi kalau udah rada panik, atur nafas. Gitu. Iya, Itu iya. sebenarnya ngebantu aku sih, buat aku itu berhasil dan ngebuat aku jauh lebih rileks dibanding sebelumnya. Oke. Kalau untuk mungkin dari Mas-mas ada tips bagi penyelam pemula gitu, misalkan yang memang dia tertarik untuk di dunia selam gitu. Baik, untuk biasanya kalau untuk penyelam pemula itu kita kalau untuk pertama kali kita menyelam, saya pasti akan nanya dia bisa berenang nggak? Gitu. Dia pertama kan harus bisa berenang. Dan kedua pemanasan dulu lah, biar Iya. nggak ada nanti di dalam kram. Ketiga itu jangan panik. Jangan Kita panik. pasti akan kasih tahu, usahakan jangan panik, tenang. Karena di air kita nggak bisa ngomong. Iya. Ada beberapa teknik yang ada teknik di bahasa isyarat ya, kayak gini ada trouble, ini naik turun, oke gini. Itu aja sih. Oke, Gitu. siap. Terutama Nah, Makan nggak? iya, jangan lupa satu ya makan, itu harus iya, makan biar dulu. nggak lemas ya. Iya, gitu biar nggak ya. lemas, iya. Karena jauh lebih mungkin tenaganya terkuras. Iya, lebih kayak kalau nah di dalam ini air. juga total kita 20 kilo. 20 kilo. Iya. Apalagi Oh. dengan Ini pakai berat seragam juga. ininya. Oke, siap. Terkuras tenaga ya. Siap, Mas. Terakhir, Mas, dan Mbaknya, harapannya nih akhirnya ke Iya. 77 tahun Republik Indonesia, kita sudah mulai bisa mengadakan acara 17-an, salah satunya di SeaWorld sendiri bisa langsung menyaksikan begitu. Harapan ke depannya apa? Nah, Kalau dari aku sendiri, semoga Indonesia dan SeaWorld Ancol makin jaya. Itu Makin maju ya. kalau saya ya harapannya dengan slogannya Indonesia juga ya, cepat pulih ya. Cepat pulih Dan lagi bangkit. ya. Bangkit, betul. Terutama cepat pulih. Indonesia ini dari COVID apalah. Iya, biar semuanya kita normal kembali. Iya, normal kembali. Jangan lupa subscribe ya.